Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika untuk kelas 9 dengan topik sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Materi ini adalah lanjutan dari pembelajaran pertama tentang fungsi kuadrat. Yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini adalah berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Bagaimana apa bentuk dari fungsi kuadrat? Yaitu nanti bentuknya adalah parabola, dan yang kedua adalah bagaimana titik potongnya terhadap sumbu X, menentukan koordinat titik puncak grafik fungsinya, menemukan sumbu simetrinya, dan menemukan persamaan sumbu simetri. Serta apabila diketahui sebuah persamaan fungsi kuadrat atau rumus fungsi kuadrat, kita bisa mengetahui sifat grafik fungsi berdasarkan koefisien X kuadrat dan nilai diskriminannya. Materi ini disampaikan kolaborasi oleh Pak Awan Winanto dan Ibu Syari Rahmawati. Baik, selamat belajar. Silakan simak slide berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Kita amati bahwa gambar ini berbentuk sebuah parabola atau kurvanya berbentuk parabola. Sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c akan mempunyai grafik fungsi berbentuk parabola yang membuka ke atas atau ke bawah. Jadi pada gambar di samping adalah parabola, salah satu parabola dari fungsi kuadrat yang membuka ke atas. Nanti ada kalanya parabola ini akan membuka ke bawah. Jika parabola ini membuka ke atas, maka parabola ini mempunyai sebuah titik minimal, titik minimum, atau titik balik minimum. Kalau parabolanya membuka ke bawah, maka dia mempunyai titik optimumnya, titik maksimum. Kita lanjutkan. Masih perhatikan gambar, perhatikan. Parabola dia memotong pada sumbu X di dua titik pada H negatif 2,0 dan B 4,0. Titik potong terhadap sumbu X ini akan kita gunakan untuk mendapatkan rumus fungsinya. Baik, kita lanjutkan. Rumus fungsi kuadrat di samping adalah caranya kita masukkan, kita misalkan rumus fungsinya adalah gx. Gx sama dengan x. Di sini ditambah dengan lawan dari titiknya. Misalnya lawan dari nilai x pada titik. Misal titik yang pertama kita ambil 4 pada sebelah kanan atau sebelah kiri. Di sini Bapak ambil 4, lawan dari 4 adalah negatif 4. Kita masukkan di sini x kurang 4, lawan dari 4. Dikali x lawan dari negatif 2, positif 2. Berarti x tambah 2, lawan dari negatif adalah positif. Sedemikian sehingga jika kita kalikan, kita akan dapatkan fungsi gx yang setara, yaitu x kali x sama dengan x kuadrat, negatif 4 tambah 2 sama dengan negatif 2 dengan variabel x, dan x negatif 4 kali 2 negatif 8. Ya. Jadi bentuk lain dari gx sama dengan dalam kurung x kurang 4 kali dalam kurung x tambah 2 setara dengan gx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Grafik fungsi ini mempunyai titik potong terhadap sumbu x. Titik potongnya adalah H dan titik B, negatif 2,0 dan 4,0. Masih diperhatikan. Titik potong terhadap sumbu X ya, adalah X1 dan X2. Adalah pembuat nol fungsi, yaitu jika X1 dan X2 disubstitusikan ke rumus fungsi Gx sama dengan X kuadrat kurang 2X
kurang 8, dia akan bernilai 0. X1 dan X2 dihitung dengan menggunakan rumus kuadratik. Ya, dihitung dengan rumus kuadratik. Setelah kalian temukan nilai X1 dan X2, nanti akan dipasangkan menjadi titik potongnya adalah A X1, 0 karena dia pada Y 0 dan B X2, 0. Ya. Jadi titik ini adalah X1, 0, 1,0 dan X2, 0. Oke. Ini untuk menentukan titik potong. Secara umum, banyak yang senang menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Baik, selanjutnya. Berikutnya adalah titik C. Titik C adalah titik puncak atau titik balik parabola. Gx sama dengan X pangkat 2 min 2X min 8. Perhatikan dari fungsi Gx, A sama dengan 1, koefisien dari X pangkat 2, B sama dengan negatif 2, koefisien dari X, sedangkan C adalah konstanta min 8. Nah, titik puncak dari gambar kita sudah ketahui nilainya adalah 1, negatif 9. Nah, apabila diketahui fungsi kuadrat dan kita ingin mencari titik puncaknya tanpa menggambar, nah titik puncak parabola tanpa menggambar, kita bisa menggunakan rumus, perhatikan, C, X, Y sama dengan min B per 2A. Min B per 2A itu adalah untuk X, min D per 4A. D di sini adalah diskriminan. Min D per 4A itu adalah nilai Y. Min B per 2A, negatif. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi, B kuadrat min 4AC itu adalah D, diskriminan, per 4A. Baik, kita hitung sama-sama. Negatif. C, X, Y sama dengan negatif, sudah rumus. B, kita ganti dengan negatif 2, dalam kurung negatif 2. Jadi negatif pertama rumus, negatif 2 nilai B. Per 2 kali A, 2 kali 1, koma, perhatikan, negatif dari rumus, dalam kurung B kuadrat, berarti negatif 2 pangkat 2. Karena negatif kita kurungkan, min 4 kali A kali C, min 4 kali A kali 1 kali C negatif 8. Per 4A, 4 kali 1. Negatif, dalam kurung negatif 2, 2 kali 1, 2. Negatif dalam kurung, perhatikan, kita kalian dalam kurung. Negatif 4 kali 1, negatif 4, negatif 4 kali negatif 8, positif 32. Per 4 kali 1, 4. Negatif kali negatif, positif 2, dibagi 2, hasilnya 1. Sekarang perhatikan yang sebelahnya, negatif 4 tambah 32, 36. 36 dibagi 4, 9. Berarti negatif 9. Nah, titik puncaknya dengan menggunakan rumus sama dengan yang ada pada gambar. 1, negatif 9. Nah, sekarang kalian perhatikan grafik di samping, ada garis putus-putus warna merah. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Sumbu simetri, jadi garis putus-putus kita diberi nama sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Gx sama dengan X pangkat 2 min 2X min 8. Nah, sumbu simetri ini akan membagi dua parabola, sebelah kiri dengan sebelah kanan sama besar. Nah, untuk mencari berapa persamaan sumbu simetrinya, rumusnya adalah X sama dengan X1 tambah X2 dibagi 2. X1 di sini adalah pembuat nol fungsi tadi, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. X yang pertama adalah negatif 2, X2-nya adalah positif 4. Jadi negatif 2 tambah 4 bagi 2. Negatif 2 ditambah 4, 2 dibagi 2,
1. Nah, perhatikan sumbu simetrinya pas di angka X sama dengan 1. Jadi, bisa kita simpulkan, persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat Gx sama dengan X pangkat 2 min 2X min 8 adalah X sama dengan 1. Jadi, rumus di atas tanpa memperhatikan gambar. Hubungan nilai A dan D pada fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c dilihat berdasarkan koefisien x pangkat 2 atau nilai A, angka di depan x pangkat 2, dan nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan D besar, simbolnya rumusnya adalah b pangkat 2 min 4a min 4 kali a kali c. Hubungannya sebagai berikut. Nah, jika A lebih dari 0, grafik mempunyai titik balik minimum atau grafik terbuka ke atas. Nah, perhatikan, karena kalau A lebih besar dari 0 pasti grafik terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, dia mempunyai titik balik minimum karena berada di bawah. Titik balik minimum. Selanjutnya, jika D kurang dari 0, nanti kita cari diskriminannya menggunakan rumus di atas. Nilainya kurang dari 0, maka grafik fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu x. Jadi lepas dari sumbu x. Berikutnya, sifat yang kedua. Jika A lebih dari 0, grafik akan mempunyai titik balik minimum atau grafik terbuka ke atas. Minimum jika A lebih dari 0. Perhatikan gambar. Ini grafik akan membuka ke atas jika A lebih dari 0. Dan jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c akan tepat menyinggung di sumbu x, di satu titik. Misal ini adalah titik singgungnya. Jadi hanya ada satu titik singgung pada sumbu x. Ada dua sifat sudah. Yang kedua adalah A lebih dari 0 dan diskriminan sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat atau kurvanya parabola membuka ke atas dengan puncak menyinggung sumbu X di sebuah titik. Berikutnya, yang ketiga, jika A lebih dari 0, grafik mempunyai titik balik minimum atau grafik terbuka ke atas. Ingat, kalau terbuka ke atas dia memiliki titik balik minimum karena berada di bawah. Dan D lebih dari 0, maka grafik fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c tepat memotong sumbu x di dua titik berlainan. Nah, jadi di sini titik potongnya, dia akan memotong sumbu x di dua titik jika D diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, jadi sekali lagi, gambar ini adalah gambar fungsi kuadrat apabila A lebih besar dari 0, terbuka ke atas, D lebih besar dari 0, memotong sumbu X di dua titik, X1,0 dengan X2,0. Sifat keempat, jika A kurang dari 0, perhatikan gambar di samping, grafik akan mempunyai titik balik maksimum atau grafik akan terbuka ke bawah. Kita garisi kata maksimum. Maksimum artinya puncaknya ada di atas. Kalau pada yang terdahulu puncaknya di bawah, berarti dia titik baliknya minimum. Harus kalian ingat bahwa jika A kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah atau mempunyai titik balik maksimum. Dan D kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X atau tidak menyinggung di sumbu X. Kurva seperti pada gambar.
Berikutnya, jika A kurang dari 0, sama, jika A kurang dari 0 dengan nomor 4 tadi, grafik mempunyai titik balik maksimum. Kenapa maksimum? Karena kurva terbuka ke bawah. Dan D sama dengan 0. Ingat, D itu adalah diskriminan. Diskriminan tadi rumusnya bisa dihafal, B kuadrat min 4AC. Nanti dicari seperti itu, dapatlah D sama dengan 0. Grafik fx sama dengan x pangkat 2 plus bx plus c tepat menyinggung sumbu x di satu titik. Di sini titiknya. Jadi menyinggung misalnya di sini contoh. Jadi menyinggung tepat di satu titik. Jadi gambar ini adalah untuk kurva A kurang dari 0 dan D sama dengan 0. Yang terakhir, jika A kurang dari 0, sama, grafik mempunyai titik balik maksimum karena berada di atas titik puncaknya dan grafik pasti terbuka ke bawah. Dan D lebih dari 0. D lebih dari 0, diskriminan lebih dari 0, maka grafik fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c yang kita gambar akan memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Ini titik yang pertama, 1,0. Titik yang kedua, x2, 0, di mana x1,0 dan x2,0, x1nya bisa dicari dengan rumus kuadratik. Di bagian terakhir adalah tugas mandiri. Perhatikan baik-baik dan pahami perintah dalam tugas ini. Diketahui sebuah fungsi kuadrat dengan rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Tanpa menggambarkan grafik fungsinya, tentukan A. Berdasarkan nilai A dan D, kurva atau grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 akan membuka ke titik-titik. Ini kalian isi ya. Silakan, tadi kita bahas berdasarkan nilai A dan D, kurvanya akan membuka kemana gitu ya. Kalian isi jawaban A. Kemudian tanpa menggambar juga, tentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X. Menentukan titik potong terhadap sumbu X menggunakan rumus kuadratik. Silakan dilanjutkan. C. Koordinat titik puncak grafik fungsi. Nah, berapa koordinat titik puncak grafik fungsinya? Gunakan rumus yang di depan. Ada. Silakan direview kembali pemaparan di depan. Dan yang terakhir adalah berapakah persamaan sumbu simetrinya? Ya, Ibu tambahkan sedikit. Nanti nilai D-nya, nilai diskriminannya untuk A dicari dulu dengan menggunakan rumus diskriminan yang di depan sudah dijelaskan. Sehingga kelihatan A membuka ke A dari A ketahuan membuka peluang ke atas, dari D memotong atau tidak memotong sumbu X. Demikianlah tugas kita hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk menghadapi PAS 1 yang tidak lama lagi. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.